Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertanyaan pemantik. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ada lagi, hal yastawil a'ma wal basir wala dzulumatu walan nur. Banyak sekali ayat-ayat pemantik yang salah satunya juga bertanya tentang hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Kemudian juga apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan pemantik yang serupa lah ya. Intinya itu pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan retoris ya, yaitu pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam pertanyaan itu. Ya jelas tidak sama lah, kan itu ya. Masa orang buta dengan orang melihat sama? Ya tidak samalah antara orang yang tahu dan yang tidak tahu, kan sebenarnya gitu kan. Kalau kita lihat dari segi konteks dan isinya itu sebenarnya seperti itu ya. Ayat ini sangat menggelitik supaya kita jangan menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak tahu. Karena ilmu itu adalah derajat bagi manusia ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seseorang ya kan, karena beriman dan berilmu, kan gitu ya. Jadi dua unsur ini yang menjadi sangat penting, beriman dan berilmu. Dengan iman orang tunduk kepada Allah, dengan ilmu juga orang dapat beramal apa yang menjadi perintah Allah, kan gitu, supaya orang itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu maka menuntut ilmu itu hukumnya apa? Ada hukumnya wajib. Adanya apa? Fardu. Apa bedanya fardu dengan wajib? Kalau wajib itu sesuatu yang harus dilakukan ya, kalau tidak dilakukan dosa. Kalau fardu itu saking wajibnya atau mbahnya wajib. Jadi kalaupun dosa, dosanya lebih besar gitu ya, itu fardu. Oleh karena itu ada orang dikasih waktu kok tidak mau belajar. Orang dikasih umur nggak digunakan untuk belajar. Itu sesungguhnya orang itu sedang mengukir dosa pada dirinya sendiri tapi tidak terasa ya. Untuk itu belajar itu harus dilakukan setiap saat. Baik belajar dari ayat Quran, belajar dari peristiwa yang ada di alam, belajar dari kehidupan sehari-hari, dan begitu seterusnya. Kita harus dapat mengambil hikmah, pelajaran dari suatu peristiwa. Untuk itu maka mari kita sediakan diri kita untuk selalu mengambil pelajaran, selalu belajar. Bahkan lebih dari semua itu kita ambil dari Al-Quran
hikmah-hikmah apa saja yang ada di dalamnya supaya kita dapat selamat hidupnya dunia akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.